kita pagi. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh diberikan hari yang baru, kami boleh sehat, kuat, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Kau memelihara hidup kami sempurna adanya. Terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami rindu datang kepadamu, menguduskan hari Sabat-Mu. Kami membawa korban syukur kami, yaitu hidup kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan kemurahan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami mau berikan hanya bagi Kau saja Bapa Yesus. Kau mengurapi setiap ibadah kami, biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau tidak terbatas melalui tempat, karena gereja yang sesungguhnya adalah hidup kami Tuhan, yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyembah Tuhan pagi hari ini, kami mau meninggikan Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi, Allah yang dahsyat. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, di sepanjang hidupku. Sekali lagi ku naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Yesus, selalu baru dan tak pernah berlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, setiamu, oh besar setiamu, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan besar ya. Amin. Saudara merasakan kasih setia Tuhan luar biasa? Puji Tuhan. Shalom semuanya, apa kabarnya? Sehat semua? Shalom keluarga Ibu Tambunan bersama dengan pasukannya. Shalom. Puji Tuhan.
Jadi jangan ngomong lagi ngomongnya sama deh, boleh dengar dulu ya. Shalom Pak Nus, yang baru dari Malang, gimana, sehat? Bisa dengar? Oke. Dengan nama Tuhan, pagi hari ini kasih setia Tuhan luar biasa, ya. Lalu baru rahmatnya tidak pernah berubah dan kita bersyukur atas segala kemurahannya. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah, kita mau sama-sama menyanyikan pujian. Bisa dengar suara saya, saudara? Yes? Halo, bisa dengar suaranya? Boleh tunjukkan jempolnya? Ya, bisa. Mas, Kak? Oke. Baik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, coba saya rindu ada yang boleh membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh bantu siapa yang mau bacakan? Satu ayat 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, kalau saudara ada Alkitab boleh dibuka atau pakai handphonenya atau pakai Google, tinggal klik 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh tolong dibaca? Ayo. Atau anak-anak itu, ayo. Arete. Atau siapa? Ayo, 1 Korintus 2 ayat 9. Baca dengan suara yang keras. Keras dengan iman. Ayo, maju dikit. Nah. Udah 1 Korintus itu. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 Yang keras. Iya. 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan adalah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Terima kasih Abang Arete, luar biasa ya. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang nggak pernah kita lihat oleh mata kita, dengar dengan bahkan yang ada dalam hati kita, Tuhan sediakan, saudara. Ya, Dia memberikan kejutan, Dia memberikan mukjizat yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Asalkan apa? Ya, tujuan kita adalah satu, mengasihi Dia. Ya, karena Tuhan sudah bilang, ketika kita mengasihi Dia, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Jadi fokusnya bukan kepada berkat jasmani, ya. Fokusnya bukan, aduh Tuhan, kok aku nggak sembuh-sembuh Tuhan, ya. Tuhan, kok aku nggak ada perubahan, ya. Aku udah doain nggak ada perubahan. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Dia sumbernya. Amin. Ketika kita fokuskan kepada Dia sumbernya, segalanya akan diberikannya kepada kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini seperti firman-Nya tadi dengan penuh iman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
selama-lamanya, kuasa Tuhan kita Yesus itu tetap dahsyat. Mukjizatnya tetap nyata. Ya, tidak berubah. Amin. Mari kita memujikan lagu ini sekali lagi dengan penuh iman. Fokuskan hati kita untuk Dia. Kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Berikan pujian, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes, ya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jadi jangan lagi kita ragu, jangan lagi kita takut. Amin. Dunia boleh bergoncang dengan virus varian A, B, C sampai Z, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Pak David suaranya. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Suaranya kurang keras, Fit. Oh, oke. Sebentar, saudara. Oke, bisa dengar suaranya dengan jelas sekarang? Jelas, saudara? Bisa dengar suaranya dengan jelas? Kurang kedengeran. Oke, bisa dengar suara saya dengan jelas sekarang? Jelas ya? Nggak Oke. kedengeran, Pak. Kecil banget. Tes, bisa dengar suaranya dengan jelas? Sekarang bisa? Kecil ya? Kecil, Pak. Kecil, jauh. Kecil suaranya. Bentar ya, saudara. Gimana dong? Cek. Bisa jelas, saudara? Oke, nggak apa-apa, Fit. Oke. Oke ya. Ya, apapun itu kita mau mengucap syukur. Ya, karena terbatasan waktu, tapi itu tidak menghambat kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Ayo kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan.
Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Oh Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh iman. Katakan, Kau Tuhan satu-satunya yang jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Katakan, aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia dan percaya bahwa ada mukjizat terjadi pagi hari ini. Tetap percaya bahwa ada kuasanya dinyatakan pagi hari ini. Kuasanya tidak pernah meninggalkan kita dulu, sekarang, dan selamanya tetap dahsyat. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami percaya mukjizat-Mu nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan pagi hari ini. Karena kami menyembah Allah kami yang dahsyat. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Sekali lagi, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu
nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mukjizatmu nyata Tuhan. Yes, kami terima janji-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami terima kuasa-Mu pagi hari ini. Kami percaya mukjizat-Mu nyata dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh rasakan hadirat-Mu. Pagi hari ini Engkau mengetahui setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Kau tahu jauh kedalaman hati kami. Mungkin kami datang dengan kelemahan. Bila pagi hari ini Tuhan kami percaya mukjizat-Mu dinyatakan. Mukjizat-Mu diimpartasikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Teduhkan setiap hati kami, setiap umat-Mu, jemaat-Mu pagi hari ini. Untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menjadi rema, kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang berbeban berat kami diberikan kemenangan. Kami yang kekurangan kami diberikan kelimpahan sisa 12 bakul, bahkan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu, berkati sehingga firman-Mu itu menjadi bekal untuk kami menjalani hari-hari ini. Mematahkan setiap kuasa iblis yang berusaha mencuri kebenaran firman-Mu, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran, kami patahkan itu di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa atas hidup pikiran kami, hidup kami. Biarlah kuasa Allah Roh Kudus yang menguasai sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Shalom. Terdengar suara saya? Baik. Terdengar, Bu. Minggu lalu saya sempat kirim WhatsApp ke beberapa orang tua. Dan saya mau kasih kesempatan anak-anak dulu. Saya minta minggu ini di sesi saya untuk anak-anak menghafalkan firman Tuhan. Yang sudah siap, coba lambaikan tangan. Yang sudah siap. Wow, luar biasa. Baik, kita akan mulai dari kelompok Arete dulu ya, Angkasa Puri ya. Satu-satu boleh dimulai dari Abang Arete dulu. Hafalkan firman Tuhan, boleh dinyalakan. Ya, silakan. Iya, ya. Lihat laptopnya. Lihat laptop misi. Laptopnya lihat. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau dari mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tepuk tangan. Berikut. Luar biasa. Berikut. Pak, Abang Moti apa? Moti, Sini ya, silakan. Betul ya kita. Kamunya paling Ya. Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Bisa? Yeay. Berikut. Josh. Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Yeay. Sofia. Kamu nggak apa Lihat sini, lihat bawah. Lihat. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Yeay. Terima kasih.
Untuk sekarang rombongan Korsika. Mabel. Silakan Mabel. Oke, dari kakak dulu ya, Kak. Yang kencang, oke? Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Yeay. Damean. Apa? Sama Mami. 1 Tesalonika Tesalonika 5 ayat 17. Tetapi kepada Allah. Yeay. Israel mana Israel? Wah, El hilang nih, El nih. Baik, ada lagi? Tidak ada semua. El nggak kelihatan di sini. Bapak Ibu, kenapa saya memberikan kesempatan buat anak-anak supaya mereka tidak merasa asing ketika mereka berada di tengah-tengah kita. Jadi mereka juga dilibatkan. Dan yang kedua, saya rindu sekali untuk mulai sejak dini anak-anak mulai belajar mendengar firman, belajar memperkatakan firman. Karena Alkitab katakan itu awal dari benih atau tumbuh pertama kalinya iman tumbuh itu dari pendengaran akan firman Kristus. Baik, kita akan lanjutkan dengan ibadah kita. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, satu ayat saja. Seperti judul yang saya bagikan adalah aktifkan imanmu. Aktifkan imanmu. Kita akan baca sama-sama di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya. Ibrani 11 ayat 1 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar atau landasan dari segala yang kita harapkan. Pengharapan kita berbeda-beda. Kita pribadi satu dengan yang lainnya saja punya pengharapan berbeda-beda. Tapi Alkitab katakan harus memiliki dasar. Dasarnya itu adalah iman. Dari segala sesuatu harapan kita. Entah kita sedang mengharapkan kesembuhan. Entah kita sedang mengharapkan pemulihan ekonomi. Entah kita sedang mengharapkan pemulihan rumah tangga kita. Entah kita sedang mengharapkan pemulihan gambar diri kita. Apapun. Segala yang kita harapkan itu harus dasarnya iman. Bukan yang lainnya. Kemudian dikatakan dan bukti. Bukti adalah sesuatu yang nyata, yang nantinya akan kita lihat dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita berharap, kita belum lihat apa-apa. Tapi karena kita berharap di atas dasar, yaitu Tuhan, yaitu Yesus, dan kita meletakkan dasar harapan kita kepada Tuhan, dan kita yakini dan kita percayai, maka apa yang menjadi harapan kita itu nanti akan kita lihat. Seberapa besar harapan kita masing-masing hanya kita yang tahu. Jadi pagi hari ini aktifkan iman kita. Karena iman adalah dasar dari segala. Saya sangat percaya bahwa tua, muda, besar, kecil yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tentunya memiliki banyak harapan-harapan yang satu dengan yang lainnya nggak tahu. Tapi ada harapan-harapan yang ada dalam hati kita. Dan harapan-harapan itu harus didasari oleh iman. Dan yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah aktifkan iman kita. Jadi penting banget. Nah, saya punya satu ilustrasi begini Bapak Ibu. Saya nih suka bikin kue ya. Jadi saya dapat ilustrasi begini. Kita tahu terigu ya. Terigu akan tetap menjadi terigu di kantongnya kalau terigu itu nggak pernah dipakai. Ya kan, dia akan tetap sebungkus terigu, sebungkus bubuk putih yang seperti itu aja kalau nggak pernah dipakai. Dan terigu itu akan bisa jadi sesuatu ketika kita bisa pergunakan. Dia bisa jadi kue, dia bisa jadi mie, dia bisa digunakan untuk adonan sesuatu yang bisa dinikmati oleh kita. Jadi saya punya gambaran seperti itu. Rupanya iman akan menjadi iman akan hanya menjadi tulisan iman akan menjadi cuman sekedar iman tanpa kita tahu apa sih fungsinya iman itu,
Apa sih keuntungan dari iman itu? Apa sih keuntungan-keuntungannya untuk kita beriman? Mari kita belajar pagi hari ini untuk mulai mengaktifkan iman kita. Di dalam Habakuk 2 ayat 4, boleh buka ayatnya, dan juga buka dalam Roma 1 ayat 17. Di dalam Habakuk 2 ayat 4 dan Roma 1 ayat 17, saya akan bacakan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu jalani, apapun yang Bapak Ibu hadapi, itu akan bisa diselesaikan dengan iman percaya yang ada. Kemudian di dalam Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat 17 berbunyi demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, garis bawahi bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Mulai hari ini, mari ambil komitmen diri kita bahwa saya mau jadi orang benar yang hidup oleh iman. Sekalipun firman Tuhan pagi hari ini mungkin di antara kita Bapak Ibu yang memiliki kecukupan hidup, tidak perlu lagi memiliki pergumulan, memiliki kondisi tubuh yang sehat, tidak perlu lagi bergumul tentang kesembuhan sakit penyakit, memiliki rumah tangga yang harmonis, tidak perlu lagi bergumul tentang pemulihan rumah tangga. Tapi mulai hari ini mari kita hidup oleh iman. Supaya kita hidup sesuai dengan firman bahwa orang benar hidup oleh iman. Dan aktifkan imanmu di sini adalah orang yang beriman adalah orang yang mengarahkan pandangannya pada kekekalan. Jadi poin yang pertama, orang yang beriman adalah orang yang mengarahkan pandangannya kepada kekekalan, kepada hal-hal yang bersifat kekal. Bukan berarti kita melarikan diri dari dunia ini, tidak. Tapi kita mulai melatih hidup kita untuk mengarahkan apa saja yang kita hadapi, apa saja yang kita jalani itu kepada hal-hal yang bernilai kekal. Contohnya begini. Kalau kita hanya bekerja untuk mendapatkan sesuap nasi untuk mengenyangkan perut kita, untuk kebutuhan rumah tangga kita, itu kita hidup hanya mengarahkan kepada yang bersifat fana. Karena entar lagi kita pasti lapar. Entar lagi kita pasti kekurangan. Tapi kalau kita hidup mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan, kepada hal-hal yang bersifat ilahi, kepada hal-hal yang bersifat kekal, kita tidak akan merasa bahwa, aduh, mana cukup keuangan ini, mana mungkin kita bisa mencukupi kebutuhan untuk 1 bulan, atau apa bisa saya pulih di hari-hari ke depan. Tapi kalau orang-orang yang mengarahkan pandangan hidupnya kepada nilai-nilai kekal, dia tidak akan pernah merasa takut. Tadi sempat disinggung, 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. Saat kita diperhadapkan dengan keadaan seperti ini, ekonomi pas-pasan, pekerjaan mulai dikurangi, kondisi kesehatan kita mulai menurun, tapi karena kita memiliki pandangan hidup kepada nilai-nilai kekekalan, kita akan mampu menjalaninya dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi orang yang beriman adalah orang yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai yang kekal. Nilai-nilai yang tidak bisa habis, nilai-nilai yang tidak bisa musnah, tapi nilai-nilai yang bersifat kekal. Yang kedua, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mendapatkan kekuatan yang besar di dalam hidupnya, sehingga hidupnya bisa dipakai untuk menjadi berkat besar bagi orang banyak. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan kekuatan besar dari Tuhan. Amin. Orang yang beriman, kekuatannya itu lebih daripada orang-orang yang mempunyai tabungan 100 miliar. Orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki tubuh jasmaninya sekalipun sakit, tapi kekuatan imannya itu lebih daripada orang-orang yang pesakitan.
Karena apa? Dia memiliki kekuatan yang besar daripada Tuhan yang besar. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang mendapat kekuatan yang besar. Sehingga apa? Hidupnya bisa menjadi berkat. Sekalipun saat ini dalam kekurangan, tapi kita masih bisa menabur. Amin. Dalam keadaan kita sakit, tapi kita masih bisa berdoa, masih bisa menguatkan orang-orang yang sakit di luar sana. Kita masih bisa berbagi tentang kesaksian-kesaksian hidup kita kepada orang-orang yang mengalami kelemahan. Ini loh kekuatan-kekuatan besar yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman adalah orang yang menerima kehendak Allah dalam hidupnya. Ingat firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 34, ketika Tuhan Yesus berada di tepi sumur yang ketemu dengan perempuan yang minta air itu, murid-muridnya kan bilang, aduh kan guru udah lapar banget ya, belum makan, seharian ngobrol sama perempuan yang berada di pinggir sungai itu. Tuhan Yesus bilang begini, di Yohanes dikatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang menerima kehendak Allah dalam hidupnya. Dan dalam ketaatan mereka kepada kehendak Allah, mereka akan mengalami transformasi luar biasa. Perubahan cara pandang seperti Yesus ketika sekalipun mungkin tubuh jasmaninya merasa kelaparan, tapi karena dia melakukan kehendak Bapa, dia menceritakan tentang Bapa di surga, dia memenangkan jiwa yang sedang membutuhkan Tuhan, dia tidak lagi merasakan hal-hal lahiriahnya lagi, tapi karena dia begitu semangatnya, begitu antusiasnya untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai ilahi, maka itu menjadi kesukaan tersendiri, menjadi kekuatan tersendiri. Jadi betapa pentingnya hidup beriman. Jangan kita merasa semua nyaman, semua oke, kemudian kita letakkan iman kita tidak pakai iman kita lagi. Iman yang kita pakai itu tidak membatasi ketika mungkin kita sedang lemah tubuh ini, kita sedang tidak berdaya tubuh ini, kita masih bisa punya iman. Hari Jumat lalu Bapak Ibu, saya bersama Ibu Lili, bersama teman-teman, dua teman lainnya, Bu Tagalung, Ibu Rita, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk menerima vaksin. Ada banyak berita-berita di luar sana, oh vaksin jenis ini akan begini, vaksin jenis ini akan begini. Kebetulan saya dapat vaksin yang jenis AstraZeneca. Itu menurut informasi katanya nanti kalau setelah divaksin badannya demam begini-begini, memang ada sebagian orang mengalami itu, dan salah satunya Ibu Tagalung mengalami hal seperti itu. Tapi itu tidak boleh membuat kita takut, tidak boleh membuat iman kita langsung nggak mau divaksin, nanti begini. Yang namanya anjuran pemerintah, mari kita taati Bapak Ibu, mari kita hormati anjuran pemerintah. Tujuannya apa? Supaya kita sehat, supaya Indonesia kembali sehat, supaya kita menjadi orang yang tidak menularkan orang lain. Mari kita ikuti anjuran pemerintah. Jangan takut menghadapi hal seperti itu. Karena saya bilang sama ibu-ibu ketika di mobil, saya bilang gitu, saya nggak akan pernah takut menghadapi apapun yang ada di depan saya. Karena saya yakini hidup saya bahwa saat saya memilih berjalan bersama Tuhan, apapun yang Tuhan hadapkan di dalam hidup saya, entah itu baik ataupun tidak baik, saya percaya Tuhan ada di sana. Saya percaya Tuhan ada dalam keadaan itu. Jadi saya tidak akan pernah takut karena saya mau belajar mengaktifkan iman saya. Saya mau belajar untuk mengarahkan pandangan saya kepada hal-hal yang bersifat kekal. Karena ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang kekal, kita akan memperoleh kekuatan, yaitu keberanian. Kekuatan, yaitu kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Ini yang harus kita mulai kerjakan hari ini. Aktifkan imanmu. Dan apa saja sih manfaat ketika kita mengaktifkan iman kita? Tadi kita sudah baca Ibrani 11 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti selesai ibadah, memiliki waktu masih ada, bisa dibaca Ibrani 11 sampai selesai. Saya hanya ambil beberapa bagian. Manfaat-manfaat apa saja yang kita temukan ketika kita mengaktifkan iman kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 3 dan 4, boleh dicatat, boleh diingat. Saya temukan yang pertama adalah, manfaat ketika kita mengaktifkan iman kita adalah, iman akan menolongmu dan membuatmu mengerti maunya Tuhan.
Ibrani 11 ayat 3 sampai 4. Iman akan menolongmu, akan menolong kita untuk kita mengerti maunya Tuhan. Itu manfaat kalau kita mengaktifkan iman di dalam Ibrani 11 ayat 3 dan 4. Kemudian yang berikutnya, manfaat mengaktifkan iman. Poin yang berikutnya adalah iman membuatmu dikenan oleh Tuhan. Iman membuatmu dikenan oleh Tuhan, atau imanmu akan membuat Tuhan senang. Itu manfaatnya kalau kita beriman, kalau kita mengaktifkan iman kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di dalam Ibrani 11 ayat 8 dan 9. Tadi poin kedua Ibrani 11 ayat 6. Sekarang Ibrani 11 ayat 8 dan 9. Manfaat kalau kita mengaktifkan iman adalah iman membuatmu tahu tujuan hidup yang tepat. Ada banyak orang di luar sana punya tujuan hidup, tapi sasarannya nggak tepat. Karena apa? Mereka hidup menurut cara pemikirannya mereka. Mereka hidup menurut cara pandang mereka. Mereka tidak hidup menurut cara pandangnya Tuhan. Tapi ketika kita mengaktifkan iman kita, maka kita akan tahu tujuan hidup yang tepat menurut caranya Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah mengarahkan hidup kita, itu udah pasti sampai ke titik yang benar. Itu poin yang berikutnya di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Kemudian, manfaat apa saja bila kita mengaktifkan iman kita? Poin berikutnya dalam Ibrani 11 ayat 11. Iman mampu menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Kisahnya tentang Sarah, ya. Jadi iman mampu menghadirkan hal yang tidak ada menjadi ada. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya sangat percaya Bapak Ibu semua di tempat ini pernah mengalami yang namanya Tuhan mampu menghadirkan hal yang tidak ada menjadi ada. Tuhan mampu menghadirkan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu manfaatnya iman. Jadi mari kita aktifkan iman kita. Itu Tuhan, makanya ada firman Tuhan ketika Yesus berkata gini, adakah iman di bumi? Jadi mumpung masih di bumi nih, mumpung kita masih hidup, mari kita aktifkan iman kita supaya kita mengalami hal-hal ilahi, mengalami hal-hal yang luar biasa, mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh orang-orang dunia pada umumnya. Jadi beruntunglah kita sebagai orang percaya yang mau mengaktifkan iman kita, kita akan mengalami banyak keuntungan-keuntungannya. Kemudian poin berikutnya, apa saja manfaat ketika kita mengaktifkan iman kita? Di dalam Ibrani 11 ayat 20 sampai 21. Poin berikutnya adalah iman mampu menghadirkan berkat bagi generasimu di kemudian hari. Iman mampu menghadirkan berkat bagi generasimu di kemudian hari. Semua kita di tempat ini punya generasi penerus kita. Punya anak, punya cucu. Inilah yang kita wariskan buat mereka. Karena dengan kita mengaktifkan iman percaya kita, kita mampu menghadirkan berkat Tuhan bagi generasi-generasi kita, penerus kita. Amin. Itu poin yang berikut. Kemudian berikutnya, di dalam Ibrani 11 ayat 25. Iman membuatmu mampu melewati hari-hari kelammu. Hari-hari yang tidak nyaman. Hari-hari yang melemahkan hidup kita. Hari-hari yang menyedihkan hidup kita. Dengan iman, maka kita akan mampu melewati masa-masa kelam kita. Masa-masa lembah baka. Masa-masa lembah air mata kita. Dengan iman kita akan mampu melewatinya. Bukan berarti kita tidak melewatinya. Kita melewatinya. Cuman lewat, bukan tinggal. Kita cuman lewat. Karena apa? Ada Tuhan yang memberikan kita kemampuan, kemudian Dia membawa kita keluar dari sana. Kita cuma disuruh lewat. Supaya apa? Supaya kita memiliki pengalaman. Supaya kita bisa bersaksi. Supaya kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di sana. Ini yang dibutuhkan ketika kita mengaktifkan iman kita. Apa saja manfaat berikutnya? Berikutnya di dalam Ibrani 11 ayat 30. Iman mampu merobohkan tembok-tembok masalah setebal apapun. Iman mampu merobohkan tembok-tembok persoalanmu, tembok-tembok pergumulanmu, tembok-tembok masalahmu. Dia mampu merobohkannya. Ingat tembok Yeriko? Dengan pujian dan iman percaya bangsa Israel pada waktu itu, maka tembok setebal apapun itu tiba-tiba runtuh.
Demikian juga akan terjadi bagi kita di akhir zaman ini, bagi kita generasi anugerah Tuhan. Kita akan mampu merubuhkan setiap tembok-tembok persoalan kita, tembok-tembok masalah, tembok-tembok kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit. Karena kita akan tetap melewati semuanya dan menang bersama Tuhan. Dan yang berikutnya, bagaimana kita bisa mengaktifkan iman kita. Tadi kita sudah belajar apa sih manfaat iman. Kita sudah belajar iman itu seperti apa. Dan yang berikutnya saya mau bagikan bahwa bagaimana kita mengaktifkan. Caranya gimana sih kita mau mengaktifkan iman kita? Kita udah tahu sebenarnya, cuman pasti lupa. Bagaimana kita mengaktifkan iman kita? Di dalam Roma 10 ayat 17, itu caranya kita mengaktifkan iman. Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oleh karena itu kenapa saya mengajak anak-anak sekolah minggu untuk mereka terbiasa mendengar firman, membaca firman, memperkatakan firman. Supaya apa? Sejak usia kecil mereka, sejak usia muda mereka mulai belajar menumbuhkan iman percaya mereka. Sehingga ketika nanti mereka bertumbuh, kita sebagai orang tua udah nggak capek. Udah nggak capek mesti ngajarin ini itu. Mereka sudah terbiasa sejak kecil untuk melatih iman mereka. Apa-apa harus berdoa. Butuh sesuatu harus berdoa. Mau bayar uang sekolah, mari kita berdoa sama Tuhan supaya papa mama dicukupkan berkatnya sehingga ada berkat yang bisa dipergunakan untuk membayar uang sekolah kita. Ketika mereka sakit, mungkin mereka akan datang kepada Tuhan sebelum mereka bercerita kepada orang tua. Mereka akan berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan aku, karena kita sudah melatih iman mereka. Kita sudah mengajarkan tentang firman Tuhan, bagaimana mengaktifkan iman, supaya mereka tidak terfokus kepada hal-hal yang fana, tapi mereka mulai mengarahkan pandangan mereka kepada yang bernilai ilahi. Mereka datang kepada Tuhan ketika mereka sakit. Mereka berseru kepada Tuhan ketika mereka membutuhkan sesuatu. Ini yang caranya bagaimana kita mengaktifkan iman kita, yaitu mulai mendengar firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Kenapa harus firman yang didengar? Bukan yang lain. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kenapa kita harus dengar firman? Kenapa firman Tuhan menuliskan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus? Kenapa? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Karena tanpa firman, jalan hidup kita akan nabrak sana, nabrak sini. Kita akan menjadi seperti orang buta yang tidak tahu arah tujuan. Nabrak sana, nabrak sini, senggol sana, senggol sini, tersinggung sana, tersinggung sini, marah sana, marah sini. Itu orang yang hidup tidak mengaktifkan imannya dan tidak mau terus mendengar firman Tuhan. Mudah konflik, mudah bermasalah. Tapi kalau kita mengaktifkan iman kita, dan iman itu timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu akan menguasai hidup kita. Firman itu akan menjadi terang di dalam jalan-jalan kita, sehingga kita tahu langkah hidup yang benar. Sehingga kita tahu harus bersikap seperti apa. Kita harus tahu harus bertindak seperti apa. Ini yang kunci dari mengaktifkan iman kita, yaitu mulai mendengar firman Tuhan. Kemudian firman itu juga merupakan perisai bagi hidup kita. Di dalam Amsal menuliskan firman itu seperti menjadikan perisai dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak mudah diserang oleh dunia ini. Dunia menyerang kita dengan berbagai cara.
dengan berita-berita yang tidak membangun, dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik, yang tidak membangun iman, dengan banyak hal yang akhirnya melemahkan keyakinan kita kepada Tuhan, dengan info-info yang tidak membangun. Tapi kalau kita terus berfokus kepada firman, terus mengasah iman kita untuk terus mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan apa kata Tuhan, percayalah Bapak Ibu, mau infonya itu tentang dunia ini tidak ada harapan lagi, memang dunia tidak pernah memberikan harapan, tapi Tuhan yang memberikan harapan. Mau infonya tentang, oh nanti keadaan pandemi ini akan sekian tahun, silakan mau sekian tahun, mau berapa puluh tahun pun kita akan tetap pegang firman Tuhan. Karena Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Karena Tuhan akan memperisai hidup kita dengan kekuatan kuasanya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita komitmen. Mulai banyak baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi itu caranya kita mengaktifkan iman kita. Supaya kita mengalami keuntungan-keuntungan tadi yang kita bahas. Ada beberapa poin di atasnya. Kemudian yang kedua yang Tuhan mau, bagaimana kita mengaktifkan iman kita selain kita mendengarkan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah lakukan, kerjakan. Itu poin yang kedua. Lukas 6 ayat 47 berbunyi demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Maksudnya begini. Kalau biasanya begini Bapak Ibu ya, saya dikasih ilustrasi seperti gini. Misalnya orang dari suku Tapanuli atau orang dari suku Ambon atau dari suku Jawa, itu bisa kita kenal dari cara dia dialeknya, dari cara dia berbicara. Suku Tapanuli, oh logat bicaranya seperti ini. Orang Ambon logat bicaranya seperti ini. Orang Jawa logat bicaranya seperti ini. Kemudian dari tradisi-tradisi yang mereka kerjakan. Karena memang mereka berasal dari suku-suku tertentu seperti Tapanuli ataupun Ambon ataupun Jawa. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mendengarkan firman, kita melakukan firman Tuhan. Marilah kita lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Makanya kita disebut anak Tuhan. Jangan sampai kita dengar firman Tuhan, tapi kelakuan kita bukan kelakuan anak Tuhan. Jangan sampai kita perkatakan firman Tuhan, tapi perkataan-perkataan kita bukan perkataan firman Tuhan yang keluar. Sehingga kita udah jadi orang asing buat lingkungan kerajaan sorga. Karena kita dengar tapi kita tidak lakukan, kita hanya menjadi pendengar. Kita mengatakan tapi kita tidak melakukan, hanya kita bisa memperkatakan. Jadi poin yang kedua, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan. Untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini, Yakobus 2 ayat 17 sampai 20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi selain iman itu mati ketika kita beriman tapi kita tidak melakukan, iman itu mati. Tapi iman itu juga menjadi iman kosong, hanya sekedar tulisan iman. Tapi kosong, tidak ada apa-apanya karena kita tidak berbuat. Jadi imannya menjadi tidak bermanfaat. Imannya menjadi kosong, imannya menjadi mati. Jadi iman dan perbuatan adalah satu paket yang sempurna. Pagi hari ini, dengan mengaktifkan iman kita, dimulai dengan kita mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan aja yang kita dengar, jangan yang lain. Karena dengan mendengar firman Tuhan, iman kita timbul dari pendengaran firman itu. Kenapa firman? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Tidak cukup sampai di mendengar, tapi mulailah kita melakukannya. Supaya iman kita menjadi iman yang punya bobot, iman yang hidup, iman yang aktif. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mulai hari ini. Aktifkan kembali iman kita. Jangan kendor, jangan lelah, jangan putus asa, jangan ditinggal diem iman itu. Pakai apa-apa harus beriman, apa-apa harus taruh dasar dia di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya kita bisa melihat apa yang dialami oleh Ibrani 11, oleh nabi-nabi besar, oleh orang-orang zaman pada waktu mereka mulai mengaktifkan iman mereka. Bahwa iman membuatmu mengerti maunya Tuhan. Iman juga membuat kita dikenan, disenangi oleh Tuhan. Iman juga membuat kita ngerti tujuan hidup yang tepat. Iman juga mampu menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Iman juga bisa mendatangkan berkat Tuhan bagi generasi kita yang ada saat ini. Dan iman mampu membuatmu melewati lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah duka cita, lembah-lembah air mata. Dan iman juga mampu merobohkan tembok permasalahanmu setebal apapun. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Mari saat ini kita tutup Alkitab kita sama-sama dan kita satukan hati. Mari kita berdoa mensyukuri setiap kebenaran firman pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, materaikan kebenaran firman-Mu di loh hati kami Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang menjadi penolong kami untuk senantiasa mengingatkan kami Tuhan saat kami menghadapi berbagai hal di depan kami Tuhan. Namun kami mau mulai mengaktifkan iman percaya kami setiap kebenaran firman yang telah kami dengar Tuhan. Biar ada kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dan mengerjakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati semua kami yang mendengarkan Tuhan. Anak-anak kami, tua muda besar kecil, semua terberkati dengan firman termasuk hamba-Mu yang menyampaikan Bapa. Terpujilah Tuhan, inilah syukur kami pada hari ini. Dalam nama Yesus yang bersyukur sama-sama katakan amin. Baik, ada yang mau didoakan sebelum kita menutup dengan doa syafaat, doa berkat? Ada yang mau didoakan? Kita akan berdoa untuk Om Jack ya, yang saya dengar bahwa Om Jack sedang mengalami koma dan dirawat di rumah. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat hari Minggu ini, minggu kedua Tuhan. Kami boleh ada di bulan Juni pertengahan tahun 2021. Kalau kami bisa kuat sampai hari ini, kami tahu karena ada Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menuntun perjalanan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang membutuhkan dukungan doa. Kami berdoa untuk Om Jack yang saat ini sedang dalam keadaan koma. Kami hanya menyerahkan seluruh keputusan hidup Om Jack ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan telah memberikan jalan yang terbaik bagi dia. Kami berdoa, biarlah kekuatan daripada Allah senantiasa menolong keluarga yang merawatnya, khususnya Kevin dan Sally Tuhan, yang merawatnya Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga bisa merawat Om Jack dengan baik. Kami berdoa juga untuk Excel yang dalam penantian persiapan operasi yang masih tertunda karena kondisi tubuhnya. Kami berdoa Tuhan normalkan kembali, sehatkan kembali sehingga Excel bisa menjalani tindakan operasi sesuai dengan schedule dokter yang telah dia terima. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kami semua yang ada di tempat ini, yang hadir dalam ibadah. Kami berdoa untuk keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan, keluarga besar Bapak Ibu Sitorus, keluarga Ando, beserta anak-anaknya, cucu mereka Tuhan semua. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Pelihara mereka dalam penyediaan ilahi Tuhan. Kami percaya ada perkara-perkara yang tidak mungkin akan menjadi mungkin dalam kehidupan mereka. Doa-doa, harapan-harapan yang mereka naikkan kepada Tuhan menjadi nyata ketika mereka mengaktifkan iman percaya mereka kepada-Mu Bapa. Anak-anak yang sedang sekolah dari rumah Tuhan, Engkau tetap pelihara mereka, tetap memiliki kecerdasan ilahi, mereka dalam kesehatan Allah dan perlindungan Tuhan yang sempurna.
yang bekerja juga, untuk Rita, Pasitorus juga, Ando Tuhan Kau berkati mereka, biar mereka boleh terus berkarya di dalam anugerah Tuhan dan mereka boleh senantiasa disehatkan dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Mega David Tuhan, yang juga sebagian ada bekerja di rumah ataupun yang sudah mulai beraktivitas di lingkungan sekolah. Tuhan kami berdoa, berkati Mega dan David, juga berkati Damian dan Mabel Tuhan, kesehatan dari Allah turun atas mereka, penyediaan Allah nyata dalam kehidupan mereka ketika mereka mengaktifkan iman percaya mereka, perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Oma Eci, untuk Kiki, untuk Tom. Tuhan, berkati Oma Eci dengan kesehatan daripada Allah, perlindungan, penyertaan, penyediaan ilahi terjadi atas hidup mereka. Mereka mengalami perkara-perkara luar biasa ketika mereka mengaktifkan iman percaya mereka. Berdoa untuk Hannah, Henry, dan El juga Tuhan. Berkati mereka Tuhan, setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, penyediaan Allah terjadi dalam kehidupan mereka, perkara-perkara ajaib ketika mereka mengaktifkan iman percaya mereka, mereka akan melihat hal yang belum pernah mereka melihat akan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lili, kami bersyukur untuk Ilham yang kemarin telah melangsungkan wisuda secara online. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai anak ini sehingga sudah berhasil, dan tetap kami berdoa untuk Ilmar juga Tuhan dalam melanjutkan kuliahnya. Bapa Engkau berkati Ibu Lili dalam kesehatannya, Pak Sudirman juga dalam usahanya, Tuhan Engkau berkati, biar mereka juga mengalami penyediaan ilahi ketika mereka mulai mengaktifkan iman percaya mereka. Mereka akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam pendidikan mereka. Kami juga berdoa untuk Ri, untuk Excel, untuk Elsie Tuhan Yesus, dalam merawat Excel Tuhan beri kekuatan untuk Ri dan Elsie Tuhan, dalam nama Yesus, biar mulai saat ini mereka mulai mengaktifkan iman percaya mereka, sehingga mereka boleh melihat mujizat Tuhan terjadi dengan apa yang sedang mereka gumuli saat ini, dan biarlah apa yang belum pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dan timbul dalam hati, itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami Tuhan, kami percaya Tuhan penyediaan ilahi akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami akan perkatakan hal-hal baik dalam kehidupan rumah tangga kami. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hati akan kami terima dalam waktu-waktu dekat ini. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Kami akan mengalami penyediaan ilahi yang ajaib dan kami akan mengucap syukur dengan segala hal yang Tuhan sudah kerjakan. Dengan iman kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami mau menyelesaikan ibadah pada hari ini. Dan kami mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Nus dan Ibu Tati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah menyertai mereka kembali ke Bekasi. Tuhan Engkau berkati mereka, pelihara kesehatan mereka senantiasa Tuhan, penyediaan ilahi terjadi juga atas mereka, apa yang tidak pernah mereka lihat dengan mata dan timbul dalam hati, Bapa sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapa di surga, tangan kami terangkat atasmu Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami mau mengaktifkan iman percaya kami, bahwa segala yang tidak bisa kami kerjakan dengan tangan kami, maka Allah menjadi penyedia kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, dengar, dan timbul dalam hati, Bapa sediakan bagi kami, dan Bapa kerjakan secara sempurna dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dengan iman kami terima janji-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye. Bye. Ayo, pertimbangan.